Nah, ngomongin promo nih untuk bulan ini, pastinya banyak banget promo untuk teman-teman kacamata Andi Pras. Untuk promo yang pertama, setiap pembelian cash atau kredit, kita bakal kasih diskon spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Daihatsu, dan kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Dan kali ini kita ditemani Mas Ruli lagi yang sering di sini juga nih. Nah, buat Mas Ruli, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Andi Pras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Ruli dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui seputar informasi dari Astra Daihatsu, bisa langsung hubungi Ruli dengan nomor 0857 1566 2886. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, yaitu beralamat di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Patokannya di depan S Hardware. Selain melayani penjualan unit baru, kami juga melayani untuk servis dan penjualan spare part. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin servis di showroom kami, bisa langsung hubungi Ruli agar dibantu booking untuk servis jamnya, jadi Bapak Ibu tidak terlalu lama untuk menunggu servis. Nah, ngomongin promo nih untuk bulan ini, pastinya banyak banget promo untuk teman-teman kacamata Andi Pras. Untuk promo yang pertama, setiap pembelian cash atau kredit, kita bakal kasih diskon spesial untuk teman-teman. Dan kita juga masih punya NIK 2023 yang stoknya sangat terbatas dan pastinya bakal dapat tambahan diskon lagi dari kita. Untuk promo yang kedua, kita juga punya DP ringan. Nah, untuk tipe di samping saya ini, Sirion RCVT, DP-nya mulai dari 15 jutaan aja atau DP 10%. Untuk unit lainnya ada Ayla, dia DP mulai dari 5 jutaan, ada Sigrade DP mulai dari 2.500.000-an, untuk Terios DP mulai dari 9 jutaan, dan untuk Xenia DP juga mulai dari 9 jutaan. Nah, untuk promo yang ketiga kita juga mempunyai angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan aja Bapak Ibu bisa memiliki mobil terbaru dari Astra Daihatsu. Nah, bagi karyawan Asa Group bisa mulai angsuran dari 1,5 jutaan saja langsung bisa dapat unit terbaru dari Astra Daihatsu. Yang keempat, kita juga punya promo bunga spesial, yaitu bunga dari 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga punya bunga-bunga spesial untuk tenor 2-8 tahun. Nah, yang kelima, kita juga punya promo trade-in. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tukar unit lamanya ke unit Astra Daihatsu terbaru, langsung hubungi Ruli saja. Dipastikan akan mendapatkan penawaran terbaik untuk unit lamanya. Dan jika Bapak Ibu langsung membeli mobil Daihatsu, kita pastikan akan mendapatkan diskon tambahan 5 juta rupiah dari kami. Yang terakhir, kita punya promo layanan darurat selama 5 tahun. Bagi Bapak Ibu yang unitnya ada kendala di jalan, bisa langsung menghubungi kami, lalu tim kami akan membantu Bapak dan Ibu selama 24 jam dan itu gratis. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Ruli, Sales Marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Sudah disebutkan semuanya, cash kredit ada promonya, bahkan ada stok NIK 2023 juga yang teman-teman bisa mendapatkan diskon tambahan kalau berminat, tapi harus buruan karena stoknya memang terbatas. Jadi teman-teman yang cari promo menarik atau mau test drive tadi juga bisa. Jadi teman-teman langsung hubungi Mas Ruli, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Di samping kita sudah ada unit yang sangat spesial ya. Ini adalah Daihatsu New Sirion yang tipe RAT 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Kira-kira worth it nggak untuk dimiliki dan ada perubahan apa? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu New Sirion ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi, klik judulnya aja, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Dari depan, ini untuk wajahnya ini masih sama dengan 2023-nya. Jadi untuk desain grillnya, dia modelnya garis-garis horizontal ya. Di finishing warna black dove dengan list warna black glossy juga ya. Dan di tengahnya ada list warna chrome yang kin look atau menyambung seolah-olah ke mata lampunya ya. Dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome. Dan yang menarik di sini untuk detail dari lampunya, ini sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu utamanya, begitu pula dengan lampu senjanya dan juga lampu sennya sudah LED semuanya ya. Tapi di bawah ini dia nggak ada lampu fog lamp nih, hanya ada housing untuk di arealnya ya, tapi nggak ada di arealnya juga gitu ya. Dan di depan ini dia juga ada 2 titik sensor kanan dan kiri untuk keamanan di depannya. Jadi pada saat di tempat sempit atau di kemacetan akan membantu juga untuk mendeteksi objek-objek di depan kendaraan. Dan di bagian bawahnya untuk Sirion ini juga mendapatkan body kit ya. Dia di finishing warna black glossy dan sedikit ada list warna abu-abu glossy di bagian tengahnya ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Sirion 1,3 RAT 2024. Nah, sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu New Sirion tipe RAT ini memiliki mesin yang cukup unggul bila dibandingkan dengan kompetitornya ya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1300 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Daihatsu Sirion dia memiliki tenaga yang lebih besar daripada kompetitornya juga, yaitu di 95 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 12,2 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Daihatsu New Sirion tipe R dilengkapi dengan velg R15 ya, warnanya two tone polish dengan profil ban 185/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSI dan hill start assist juga. Lalu di samping sini dia juga ada body kit atau side skirt berwarna body dan ada warna black glossy-nya juga ya. Jadi tampak sport juga dari samping. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, dia covernya warna body dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik dan sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Kemudian di atas kaca juga dilengkapi dengan talang air ya. Untuk kaca depan dan belakangnya lengkap dengan emblem Sirion juga. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya ini model tarik dan menariknya sudah ada lapisan chrome-nya. Jadi tampak elegan juga ya. Lengkap dengan akses tombol smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, di sini juga model tarik warna chrome juga. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya, namun untuk di belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Sirion 1,3 RAT 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas di sini untuk antena juga cukup modern ya, karena sudah shark fin antena, jadi modelnya cukup sporty. Ada roof spoiler juga di sini, modelnya juga sporty juga, warna body ya di bagian atas dan di dalamnya warna black glossy, lengkap dengan stop lamp di bagian tengahnya. Dan menariknya kacanya juga sudah kaca defogger, jadi sudah anti abu juga, plus dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di tengah di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome ya. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya untuk lampu-lampunya ini juga menarik. Untuk lampu belakangnya ini sudah LED, begitu pula dengan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Sirion berwarna chrome ya untuk menunjukkan tipe Sirionnya. Dan kita lihat di bumper bawahnya juga ada 2 titik sensor lagi nih. Jadi selain 2 titik sensor ini, di bawahnya lagi di sini juga ada kamera belakang. Jadi ada kamera, ada 2 titik sensor juga. Dan kita lihat bumper bawahnya kanan kiri warna body ya. Di tengahnya dia di finishing warna black dove dan di kanan kirinya juga ada tambahan ornamen warna black dove juga di bagian kanan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Sirion 1,3 RAT 2024. Untuk kuncinya modelnya keyless atau smart key ya, jadi sudah cukup modern. Jadi remote kayak gini, ada logo Daihatsu, plus ini juga tombol untuk mengunci juga gitu ya. Dan ada tombol unlock serta untuk membuka bagasi belakangnya. Saat kita kunci, menariknya spionnya juga langsung terlipat. Begitu pula saat kita unlock, dia juga langsung membuka otomatis juga, karena sudah terintegrasi dengan remote-nya. Jadi teman-teman kalau buka, sebenarnya kalau keyless itu nggak perlu ngeluarin kunci, cukup kita kantongin, kita bawa. Di sini ada tombol. Kalau kita tekan sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka, kita tekan sudah bisa membuka juga ya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya.
Untuk door rim depannya kita lihat didominasi warna hitam dengan bahan plastik ya, dan sedikit ada lapisan bahan fabric warna hitam juga dengan lapisan chrome di bagian handle pintunya, dan armrestnya juga di finishing warna dark silver ya. Di sini dia ada laci kecil, kemudian ada tombol-tombol power window aja ya, auto di bagian drivernya aja. Dan di bawah di sini juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, tentunya ada cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk dalam. Di dalam ini nuansa dashboardnya juga kelihatan sporty dan modern gitu ya, dengan list-list warna chrome, dan di bagian kanan ini juga ada kisi AC-nya, ada aksen warna chrome-nya juga. Di bawahnya ada laci terbuka dan di finishing warna black glossy, jadi tampak elegan juga dari samping sini ya. Kemudian di bawah ini tombol-tombolnya juga lengkap, jadi ada tombol VSC, ada idling stop juga ya, jadi supaya lebih hemat BBM bisa stop and go otomatis. Ada manual leving juga, ada ionizer juga nih, jadi AC-nya sudah antibakteri juga. Dan di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca spionnya, termasuk untuk melipat juga. Di bawah ini juga ada laci kecil untuk penyimpanan, cukup praktis ya, bisa disimpan kayak gini. Dan di bawah dia ada gas dan rem aja ya, karena Sirion tipe R hanya tersedia matic aja, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk bahan joknya ini dia full bahan fabric, modelnya semi bucket ya, cukup sporty dengan motif-motif di tengahnya. Dan di sini pengaturan sandarannya masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok nih, jadi bisa diatur naik turun tapi manual juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan menarik ya, ini sudah dilapis kulit ya, dan modelnya ini sama yang ada di Rocky juga gitu ya. Kanan kirinya ada warna silver, di bawahnya warna silver, di tengahnya ada logo Daihatsu berwarna chrome, serta sudah ada airbag untuk pengemudi juga ya. Dan di sebelah kirinya dia juga ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya dan juga MID-nya juga ya, lengkap untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih, bisa naik turun, tapi memang belum bisa maju mundur ya, jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada sasaran untuk menyalakan lampu lainnya, dan menariknya lampunya sudah ada pilihan auto juga. Dan di kirinya dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol smart button yang di tengah ya, di kiri setir. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ya. Di tengahnya ada MID dengan animasi mata lampu menyala dari mobil Sirion ini. Cukup keren juga gitu ya, dengan MID yang sudah full TFT. Jadi sudah digital kayak gini untuk MID-nya ya. Lengkap dengan indikator pintu, BBM, kemudian juga ada indikator parkir, kilometer, jam digital, dan lain-lain gitu ya. Serta ada auto trip juga. Dan di kirinya untuk RPM-nya juga modelnya cukup sporty dengan aksen chrome dan ada warna merah-merahnya gitu ya. Di kanannya untuk kecepatannya juga sama ya. Jadi saat dinyalakan lampu, ini tampilan siluetnya dia warna merah gitu ya. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen juga gitu ya. Dan kita lihat fitur-fiturnya, ada radio di sini, kemudian di sini juga ada media ya. Ini koneksinya ada Android Auto, Apple CarPlay, dan penyambungan ke telepon juga gitu. Jadi sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan saat dirubah ke R, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya. Jadi secara fitur di kelasnya ini juga cukup lengkap juga gitu ya untuk head unit audionya ya. Dan di sekelilingnya di sini di finishing warna black glossy ya, dengan list-list warna chrome, jadi tampak elegan juga. Ada kisi AC di atasnya, ada 2 blower, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya ya. Dan menariknya pengaturan AC-nya di bawah ini juga sudah digital ya, jadi model tombol-tombol kayak gini lengkap dengan untuk pengaturan kipas, untuk sirkulasi udara. Kemudian di sini juga ada mode arah semburannya juga nih, jadi arah ke badan, ke kaki juga bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan. Ada tombol rear defogger dan front defogger ya, dan ada untuk suhunya di sebelah kiri ya. Dan di bagian atasnya juga banyak tombol-tombol lagi nih untuk central locknya, jadi nggak di pintu tadi nggak ada ya, tapi di tengah sini untuk central locknya ada tombol parkir assist juga di sini, dan ada indikator untuk pemakaian seat belt sampai di penumpang belakangnya juga gitu. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang cukup sporty gitu ya, walaupun head unitnya masih tertanam di dalam, belum floating, tapi secara keseluruhan masih elegan dan sporty. Kemudian di bawah ini dia juga ada port USB ya. Ini yang terkoneksi dengan head unit audionya. Coloknya dari sini bisa untuk ngecas juga. Dan di sini juga dia ada power outlet ya. Ini masih model yang ditarik kayak gini. Dan di bawahnya juga dia ada laci terbuka kecil. Untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, cukup elegan juga dengan aksen warna silver di atas, di bawahnya sudah dibungkus kulit ya. Dan di bawahnya juga ada warna dark silver, jadi keseluruhannya tampak elegan. Dan pilihannya di sini ada parkir, mundur, netral, drive, second, dan bawah ya, itu bisa diatur sampai di gigi 1 juga. Walaupun ini matic, tetap bisa kita rubah di gigi bawah sampai 1. Kemudian untuk rem tangannya dia masih model tarik, tombolnya warna hitam ya, ada laci kecil di sini, dan di belakang dia nggak ada konsol box nih, hanya ada 2 cup holder di bawah sini.
Kemudian di bawah sini depan juga ada laci utamanya cukup besar untuk penyimpanan, dan di sini juga ada airbag untuk penumpang depan ya. Jadi ada airbag depan 2 dan ada di samping-samping juga ya. Kemudian di kiri dia juga ada PCC AC dengan list warna silver juga. Kemudian di atasnya ini juga ada sun visor lengkap dengan kaca. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan, menariknya sudah retract juga. Di tengahnya ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning ya, dan terkoneksi dengan pintu juga nih. Jadi kalau digeser ke door, jadi dia akan menyala otomatis kalau pintu-pintunya ada yang kurang rapat atau masih terbuka. Dan di depannya ini dia juga ada spion dalamnya masih standar, dan di bagian kanan juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu di bagian drivernya. Nah, kemudian pada joknya juga tentunya ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter ya. Dan di atas jok ini menarik karena sudah ada headrest, dan ini sudah adjustable ya, jadi bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang juga ya. Dan menariknya di bagian sini juga ada airbag ya di penumpang depannya. Jadi airbagnya ada airbag samping juga gitu ya. Dan di bagian kiri sini juga dia ada ini ya untuk gantungan gitu ya. Jadi untuk naruh-naruh barang yang bisa digantung bisa dari sini juga. Dan di bagian bawah dia juga ada apar dan 1 set karpet alas dengan emblem Serion. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk interior baris keduanya pada door trimnya sama dengan depannya ya. Jadi didominasi warna hitam dan ada lapisan fabric juga warna hitam. Untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome, dan di armrestnya juga di finishing warna silver ya. Lengkap dengan laci kecil dan ada tombol power window-nya. Dan di bawah dia ada speaker, tapi untuk di sini dia hanya ada cup holder aja tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu New Sirion ya, dan kita lihat ruang cabinnya ini dibandingkan Ayla Sigra gitu ya, ini lebih luas ya. Jadi lutut saya dari depannya dengan jok ini tadi sudah saya mundurin full, ini jauh banget gitu ya. Di bagian headroomnya ini juga lumayan tinggi, jadi dari tinggi saya 167-an, ini masih hampir 10 jari juga gitu ya. Kanan kirinya menariknya juga ada pegangan tangan, dua-duanya retract juga ya, dan di tengah ini juga ada lampu cabinnya warna kuning. Kemudian di joknya ini juga menarik karena seat beltnya ini sudah 3 titik penguncian, baik di bagian kanan, di kiri, dan di tengah. Dari atas ini juga 3 titik penguncian, karena Daihatsu itu jarang-jarang ada 3 titik penguncian ya, rata-rata tengahnya hanya 2 gitu ya. Dan ini tiga-tiganya sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok di sini juga ada headrest kanan kiri dan sudah adjustable ya, jadi bisa diatur ketinggiannya juga. Tapi memang di tengahnya belum ada nih Sirion juga. Dan di bawah ini juga menarik karena ada Isofix juga gitu ya. Untuk di Sirion ini jarang-jarang Daihatsu ada Isofix gitu. Dan di depannya dia juga ada kantong-kantong kanan kiri, dan di paling bawah nggak ada apa-apa lagi ya kecuali karpet alas aja. Sekarang kita bongkar bagasinya ya. Untuk membuka bagasi dari belakang manual atau bisa kuncinya dibuka dari remote juga gitu ya. Tapi bukanya manual tetap ya, diangkat. Dan menariknya ini mendapatkan separator atau penutup bagasi, dan ini cukup tebal, jadi buat naruh-naruh barang-barang kecil kayak boneka juga bisa gitu ya. Jadinya kalau kita nyimpan barang-barang di bawah ini tentunya tertutup ini, jadi tentunya lebih aman juga barang-barang yang kita simpan. Dan ini juga bisa dikaitkan ke atas ini, jadi supaya kalau pas dibuka bagasinya dia juga lega juga di bagian bawahnya ya. Dan kita lihat di sini dia juga ada cargo net juga. Jadi kalau beli Daihatsu itu apapun selalu dapat cargo net ini ya. Jadi cukup menarik juga. Dan kita lihat di sini di bawah joknya dia juga ada ban cadangannya. Dan menariknya ban cadangannya ini juga sama dengan 4 roda lainnya, sudah velg racing R15 juga, tidak ada perbedaan. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Daihatsu New Sirion tipe RAT 2024 ya. Jadi secara desain bener-bener sporty banget gitu ya, tapi memang kurang dipasarkan mungkin kali ya. Jadi memang penjualannya kalah dengan Ayla gitu, atau mungkin Aylanya lebih murah gitu ya. Tapi secara fitur sebenarnya dibanding di kelasnya ini, kalau kita lihat tadi memang lebih baik gitu ya, lebih banyak fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan untuk tipe-tipe yang sama di kelasnya. Jadi teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu New Sirion ini ataupun Daihatsu tipe lainnya,
Jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Mas Ruli, nomornya ada di bawah. Yang mau konsultasi, hitungan kredit, atau bahkan mau janjian test drive juga tentunya dilayani juga. Betul. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras. Saya Ruli. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.